Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lisda yang akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPA di kelas 8. Di kesempatan pertama kita hari ini, kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mengatasinya. Yang ketiga, menjelaskan gerak hewan di air, udara, dan daratan. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar terlihat jelas mengapa manusia itu dapat berdiri kokoh atau berjalan. Ya, karena manusia memiliki rangka. Tulang-tulang yang menyusun bentuk tubuh manusia disebut rangka. Pada tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot, sehingga tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Fungsi rangka. Yang pertama, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, memberikan bentuk tubuh pada tubuh. Yang keempat, sebagai penopang tubuh, contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Yang kelima, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang. Tulang memiliki struktur yang tidak halus. Terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang permukaan tulang ditutupi oleh periosteum. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau yang disebut juga tulang keras. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh dapat dibagi menjadi: yang pertama, tulang pendek; yang kedua, tulang pipa; yang ketiga, tulang pipih; dan yang keempat, tulang tidak beraturan. Klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi: yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Cirinya bersifat lentur, tidak mengandung pembuluh darah saraf, terdapat banyak kolagen atau zat perekat, banyak terdapat pada anak-anak. Tulang rawan ada 3 macam: tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras disebut juga tulang sejati atau osteon. Cirinya bersifat lebih keras, kuat, dan kaku. Terdapat sedikit kolagen atau zat perekat. Banyak terdapat pada orang dewasa. Tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Selanjutnya, macam-macam tulang penyusun rangka. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial merupakan tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Tulang rangka aksial terdiri atas tulang kepala, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas 28 buah tulang. Tulang ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga bagian dalam. Tulang tengkorak yang lain berfungsi membentuk wajah, seperti tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang tengkorak berhubungan dengan bagian atas tulang belakang atau tulang leher. Yang kedua, tulang dada dan tulang rusuk. Pada tulang dada
melekat tulang rusuk yang terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Dan yang ketiga, tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 33 buah ruas tulang yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, vertebrae atau tulang belakang, berjumlah 24 ruas yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang pinggang. Yang kedua, sakrum atau tulang kelangkang, berjumlah 5 ruas. Yang ketiga, kokik atau tulang ekor, berjumlah 4 ruas. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular disebut juga rangka tambahan. Rangka apendikular adalah tulang-tulang penyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Rangka apendikular terdiri atas, yang pertama, tungkai atas. Terdiri atas tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, 8 buah tulang pergelangan tangan, 5 buah tulang telapak tangan, dan 14 buah tulang jari. Yang kedua, tungkai bawah. Terdiri atas tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Dan yang ketiga, gelang panggul. Gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Dan yang terakhir adalah perkembangan tulang. Awal pembentukan tulang berupa tulang rawan. Tulang rawan dibentuk oleh jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi atau penulangan. Osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Osifikasi dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblas atau sel pembentuk tulang pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Happers yang berisi pembuluh darah kapiler, arteri, pena, dan serabut saraf, membentuk satu sistem yang disebut sistem Happers. Pembuluh darah sistem Happers mengangkut zat fosfor dan kalsium menuju matriks, sehingga matriks tulang menjadi keras. Matriks tulang mengeras karena adanya garam kapur dan garam fosfat. Kekerasan tulang diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, contohnya tulang pipih. Sedangkan jika matriks tulang menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompleks, contohnya tulang pipa. Proses pembentukan tulang keras atau osifikasi dibedakan menjadi dua. Ada osifikasi intramembranosa dan osifikasi intrakartilagenosa. Hubungan antar tulang atau artikulasi. Hubungan antar tulang disebut juga persendian atau sendi. Secara fungsional, persendian dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sinartrosis merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan karena tidak adanya celah sendi. Contohnya, lekukan pada tulang tengkorak dan hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Amfiartrosis merupakan persendian dengan gerakan terbatas. Contohnya, persendian antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan serta sendi antara tulang kering dan tulang betis. Dan yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Diartrosis merupakan persendian dengan gerakan paling bebas atau leluasa.
Sendi gerak dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, sendi engsel. Merupakan persendian yang menyebabkan gerakan satu arah karena berporos satu. Contohnya, hubungan tulang pada siku, lutut, ruas jari-jari, dan mata kaki. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana merupakan persendian yang membentuk sendi seperti pelana dan berporos dua. Contohnya, hubungan antara tulang ibu jari dan telapak tangan. Dan yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat bergerak ke segala arah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Contohnya, hubungan tulang panggul dengan tulang paha dan tulang belikat dengan tulang lengan atas. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang memungkinkan adanya gerakan rotasi atau berputar. Hal ini terjadi apabila ujung tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya, hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang leher, hubungan antara tulang hasta dan pengumpil, serta hubungan tulang di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang kelima, sendi geser. Sendi geser adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser kedua ujung agak rata dan tidak berporos. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi geser merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kontraksinya dapat menggerakkan tulang sehingga muncullah gerak. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Yang pertama, jenis-jenis otot. Otot menurut bentuk dan cara kerjanya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot lurik atau disebut juga otot rangka. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, bentuknya silindris, sel berinti banyak, bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. Berikut gambar dari otot lurik atau otot rangka. Yang kedua, otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut, bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Nah, kalau ini adalah gambar dari otot jantung. Dan yang terakhir adalah otot polos. Otot polos ciri-cirinya berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, berinti satu, bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Kalau ini adalah gambar dari otot polos. Coba kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut. Terdapat perbedaan, bukan? B. Sifat kerja otot. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak. Ada 2 macam pasangan yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut antagonis. Contoh gerakan antagonis adalah otot bisep dan trisep pada lengan. Jika otot bisep berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak menekuk pada siku. Sedangkan jika otot trisep berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak melurus. Seperti gambar berikut. Berdasarkan arah geraknya, gerak antagonis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ekstensi fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerak membengkokkan. Yang kedua,
Abduksi, adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati badan. Yang ketiga, depresi, elevasi. Depresi adalah gerak menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerak mengangkat. Dan yang keempat, supinasi, pronasi. Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan tangan. Adapun pasangan otot yang kerjanya saling menunjang disebut otot sinergis. Yang keempat adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Hal ini terjadi karena lambatnya osifikasi dan penghambatan reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan tulang. Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria dan wanita, kurangnya asupan kalsium serta vitamin D. Yang kedua, artritis. Artritis adalah peradangan pada persendian yang disertai dengan rasa sakit untuk digerakkan. Yang ketiga, atrofi. Atrofi merupakan keadaan otot yang lisut atau kumpulan otot menjadi kecil. Hal ini disebabkan oleh virus yang disebut virus polio. Yang keempat, rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan, sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulang tidak sempurna. Yang kelima, tetanus. Tetanus merupakan gangguan berupa otot yang terus-menerus berkontraksi atau kejang yang dimulai pada rahang dan leher. Tetanus disebabkan oleh kuman penyakit disebut bakteri Clostridium tetani. Dan yang keenam adalah kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang ada 3 macam. Yang pertama, kifosis. Kifosis itu adalah jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Yang kedua, lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Dan yang ketiga, skoliosis. Skoliosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Adapun upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D itu seperti telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang kedua, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya seperti jalan kaki, jogging, tenis, dan menaiki tangga. Dan yang keempat, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar. Dan yang kelima, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Sistem gerak pada hewan. Hampir semua jenis hewan dapat bergerak secara aktif dengan berbagai cara seperti terbang, berjalan, berlari, merayap, berenang, dan sebagainya. Gerak hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang pertama, gerak hewan di air. Salah satu contoh hewan di air adalah ikan yang bergerak dengan berenang. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara
dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Yang kedua, gerak hewan di udara. Contoh hewan yang bergerak di udara dengan bebas adalah burung. Masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang adalah gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap seperti ini disebut airfoil. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel. Contoh gerak higroskopis yaitu pecahnya buah polong-polongan atau kacang ketika sudah tua akibat perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata dan membuat buah polong atau kacang menjadi terbuka. Yang ketiga, gerak etionom. Gerak etionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Berdasarkan respons gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak etionom dibedakan menjadi yang pertama, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak nasti dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Misalnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Yang kedua, termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsang berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu
udara pada musim semi terasa lebih hangat. Yang ketiga, niktinasti. Niktinasti adalah pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsang berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya, gerak menutupnya daun tumbuhan bunga merak atau tumbuhan lamtoro karena cahaya gelap. Yang keempat, seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan atau diberi getaran. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu karena sentuhan. Gerak etionom yang kedua adalah taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis berdasarkan rangsang penyebabnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang cahaya. Misalnya, kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Dan yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Spermatozoa mampu bergerak menuju sel telur yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Dan gerak etionom yang ketiga, tropisme, merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut tropisme positif, sedangkan arah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Misalnya, ujung batang itu tumbuh mengarah ke arah cahaya. Yang kedua, geotropisme. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang gravitasi. Gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Contohnya, arah pertumbuhan batang ke atas menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif, sedangkan arah pertumbuhan menuju ke bawah disebut gerak geotropisme positif, misalnya gerak akar yang menuju pusat bumi. Yang ketiga, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair, misalnya pertumbuhan akar menuju sumber air. Yang keempat, tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatnya. Contohnya mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa. Dan yang terakhir, kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Misalnya, gerakan buluh serbuk sari menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian hubungi nomor ibu di bawah ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.